Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 11 yang saya banggakan, berjumpa kembali pada mata pelajaran fikih pada pertemuan hari ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa yang saya banggakan, pada hari ini pertemuan kedua pada mata pelajaran fikih kita akan melanjutkan materi kemarin. Kalau pada minggu sebelumnya kita membahas tentang pembunuhan atau kisos pembunuhan, maka pada hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan kisos pelukaan atau penganiayaan dan ketentuan hukum kisosnya. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para siswa, silahkan mengikuti pembelajaran dan menyimak materi ini dengan sebaik-baiknya. Jika diperlukan, kalian bisa memberikan catatan, dan nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA Group atau Jepri ke nomor Pak Imron. Silahkan untuk diikuti dengan baik. Para siswa, pernahkah kalian melihat suatu peristiwa di mana seorang memukul orang lain atau seseorang menyakiti badan orang lain? Itulah yang nanti akan kita bahas sebagai sebuah perlakuan pengelukaan atau penganiayaan. Maka apa yang dimaksud dengan pelukaan atau penganiayaan? Menurut bahasa, pelukaan berasal dari kata jaroha, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Sedangkan secara istilah, pelukaan adalah atau penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh manusia. Meskipun biasanya tindakan pelukaan atau penganiayaan oleh seseorang kepada orang lain tidak sampai pada penghilangan nyawa seseorang, tetapi tindakan ini sangat dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman atau melarang dengan tegas tindakan penganiayaan, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayn wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Artinya,
Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya kitab Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Tindak penganiayaan atau pelukaan ini dibagi menjadi dua kelompok atau pembagian. Yang pertama adalah penganiayaan berat. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat? Yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti misalnya memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, memotong telinga sampai putus, dan sebagainya. Yang kedua adalah penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan atau seperti rasa sakit. Misalnya adalah mencubit, memukul hanya sampai pada lebam, dan lain sebagainya. Para siswa, mari kita lanjutkan pembahasan pada ketentuan hukuman kisos. Kalian masih semangat ya? Mari kita lanjutkan. Apa itu kisos? Secara bahasa, maknanya adalah memotong. Sedangkan menurut istilah atau syara, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau pelukaan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam kisos. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kisos ada dua macam, yaitu kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Maka kisos atau hukuman kisos juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kisos pembunuhan, yaitu jenis hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang kedua adalah kisos anggota badan, yaitu jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana pelukaan, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Hukuman kisos ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya kitab Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Hukum kisos untuk diterapkan kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang baik dan tidak bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 37. Syarat yang kedua, bahwa pembunuh sudah balik dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aliin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukuman diangkat, tidak kena hukuman dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya adalah syarat yang ketiga, yaitu pelaku pembunuhan atau pelukaan bukan dari bapak dari terbunuh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuqtalu bil walidi walidu, rawahul Ahmad. Tidak dibunuh seorang bapak orang tua membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Syarat yang ketiga ini tentu mengundang pertanyaan, bagaimana bisa kisos tidak berlaku bagi bapak kepada anaknya? Kita ingat bahwa dalam Islam,
Memukul kepada orang tua kepada anaknya itu dimungkinkan jika tujuannya adalah pendidikan dan kasih sayang dan dilakukan pada daerah atau anggota tubuh yang tidak berbahaya. Maka jika ketika itu dilakukan dan ternyata si anak terbunuh, maka orang tua terbebas dari hukuman kisos karena dia sesungguhnya tidak sengaja melakukan pembunuhan. Maka itulah ketika pelaku pembunuhan atau pelaku orang tua kepada anaknya, maka menurut hadis Rasulullah tidak terkena hukuman kisos. Syarat yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Seperti misalnya muslim dengan muslim, merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abdi والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diat kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Syarat yang kelima atau syarat terakhir dalam menetapkan hukuman kisos kepada pelaku adalah kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Hikmah kisos. Para siswa, bahwa sesuatu pasti ada hikmah atau manfaatnya di balik sebuah peristiwa. Demikian juga dengan kisos. Allah Subhanahu wa taala tentu menurunkan syariat kisos ada beberapa hal yang bermanfaat untuk kita semua.
Yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Yang kedua, dengan kisos dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga, kisos dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Demikian tadi materi tentang hukum kisos bagi pelukaan dan ketentuan hukum kisos. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kalian. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau belum jelas, silahkan ditanyakan melalui WA Group atau japri langsung kepada nomor WA Pak Imron. Demikian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.